Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, aku mau cerita tentang sebuah kisah yang mungkin terasa dekat banget sama beberapa dari kita. Ini adalah cerita tentang harapan, cinta yang tumbuh di tempat kerja, dan pahitnya sebuah penantian yang tak berujung. Kisah ini datang dari seorang wanita bernama Maya, seorang barista cantik dengan senyum yang bisa mencerahkan hari siapapun yang datang ke kedai kopi tempatnya bekerja. Kedai kopi itu senja di sudut kota, bukan cuma tempat Maya bekerja, tapi juga dunianya. Di antara aroma biji kopi yang baru digiling dan suara mesin espresso yang beradu, Maya menemukan ritme hidupnya. Dia mencintai pekerjaannya, interaksi dengan pelanggan, dan seni membuat secangkir kopi yang sempurna. Tapi ada satu hal lagi yang membuatnya semangat berangkat kerja setiap pagi. Namanya Rian. Rian adalah rekan kerjanya. Seorang barista senior yang punya pesona tenang dan tatapan mata yang dalam. Dia ahli dalam segala hal tentang kopi, dan cara dia bergerak di belakang bar kopi terlihat begitu elegan, seperti seorang seniman. Maya seringkali kedapatan mencuri pandang, mengagumi cara Rian dengan sabar menjelaskan perbedaan antara Arabica dan Robusta kepada pelanggan, atau saat jemarinya dengan cekatan membuat latte art yang indah. Perasaan itu tumbuh pelan-pelan. Awalnya hanya sebatas kekaguman, tapi seiring berjalannya waktu, setiap interaksi kecil dengan Rian terasa begitu berarti. Obrolan ringan saat shift sepi, tawa bersama karena lelucon pelanggan yang aneh, atau saat Rian tanpa diminta membantunya mengangkat stok susu yang berat. Semua itu jadi momen-momen kecil yang Maya simpan di dalam hatinya. Rian sepertinya juga merasakan hal yang sama. Atau setidaknya, itulah yang Maya yakini. Rian sering memberinya perhatian lebih. Dia selalu memastikan Maya sudah makan siang. Seringkali menyisihkan croissant almond kesukaannya. Kalau Maya sedang lelah, Rian akan membuatkannya secangkir teh chamomile dan bilang, "Istirahat sebentar, biar aku yang handle." Dia ingat detail-detail kecil tentang Maya, seperti jenis musik yang dia suka atau film favoritnya. Puncak dari harapan Maya terjadi di suatu malam setelah kedai tutup. Mereka berdua sedang bersih-bersih. Hanya berdua. Malam itu hujan deras, dan suasana kedai terasa begitu hening dan intim. Rian tiba-tiba menatap Maya dengan tatapan yang berbeda, lebih dalam dari biasanya. "Maya," katanya pelan. "Kamu tahu nggak, kamu itu seperti secangkir kopi di pagi hari, bikin semangat dan selalu ditunggu." Jantung Maya berdebar kencang. Kalimat itu, tatapan itu, semuanya terasa seperti sebuah pengakuan. Sejak malam itu, hubungan mereka terasa semakin dekat. Mereka sering pulang bareng, bertukar pesan hingga larut malam. Bahkan Rian pernah mengajaknya nonton film di akhir pekan. Maya merasa terbang ke angkasa. Dia yakin, ini bukan lagi sekadar angan-angan. Ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Dia sudah membayangkan masa depan bersamanya. Membangun mimpi bersama Rian Tumenmen. Kerja mereka yang lain pun mulai menggoda keduanya. "Cie, pasangan paling serasi di senja di sudut kota," kata mereka. Maya hanya tersenyum malu, sementara Rian akan tertawa kecil tanpa menyangkal. Semua tanda seolah mengarah ke satu tujuan yang sama. Maya merasa hanya tinggal menunggu waktu sampai Rian benar-benar meresmikan hubungan mereka. Namun, bulan demi bulan berlalu, dan status mereka tidak pernah berubah. Mereka tetap teman dekat. Setiap kali Maya mencoba membawa percakapan ke arah yang lebih serius, Rian selalu punya cara untuk menghindar. Dia akan mengalihkan pembicaraan atau tiba-tiba menjadi sibuk dengan ponselnya. Perhatiannya yang dulu terasa eksklusif, kini mulai terbagi. Terkadang, Rian bisa sangat hangat, tapi di hari lain,
Dia bisa menjadi begitu dingin dan jauh. Maya mulai merasa bingung dan lelah. Dia seperti berada di dalam sebuah permainan Technicolor yang tidak dia mengerti aturannya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin Ryan hanya butuh waktu. Mungkin dia punya ketakutan atau masalah pribadi yang belum siap dia bagikan. Maya terus menunggu, berpegang pada sisa harapan dari kenangan manis yang pernah mereka lalui. Dia terus menjadi tempat Ryan berkeluh kesah, menjadi pendengar setianya, dengan harapan suatu saat nanti Ryan akan melihat ketulusannya. Kenyataan pahit itu akhirnya datang di suatu sore yang cerah. Ironisnya, di tengah keramaian kedai kopi mereka, seorang wanita yang belum pernah Maya lihat sebelumnya masuk ke kedai, tersenyum lebar, dan langsung memeluk Ryan dari belakang. "Sayang, maaf ya, aku telat jemput," kata wanita itu. Dunia Maya seakan runtuh seketika. Suara tawa pelanggan, deru mesin kopi, semuanya mendadak senyap di telinganya. Yang bisa dia dengar hanyalah detak jantungnya yang terasa sakit. Ryan terlihat kaget, lalu menatap Maya dengan ekspresi panik dan bersalah. Dia memperkenalkan wanita itu sebagai pacarnya, sebuah kata yang menghancurkan semua harapan yang telah Maya bangun selama ini. Malam itu, setelah shift selesai, Maya memberanikan diri untuk bertanya pada Ryan. Dengan air mata yang tak bisa lagi dibendung, dia menumpahkan semua perasaannya. "Kenapa, Ryan? Kenapa kamu memberiku harapan? Semua perhatianmu, semua kata-katamu, apa artinya itu semua?" Ryan hanya bisa menunduk. "Maaf, Maya," jawabnya lirih. "Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya nyaman denganmu. Kamu teman yang baik." Teman? Satu kata itu terasa seperti belati yang menusuk tepat di jantung Maya. Jadi, selama ini, dia hanyalah sebuah zona nyaman, tempat singgah saat Ryan merasa kesepian, tapi bukan tujuan akhirnya. Semua perhatian itu, semua momen spesial itu, ternyata tidak pernah berarti lebih dari sekadar pertemanan di mata Ryan. Dia hanyalah korban dari harapan kosong. Patah hati yang Maya rasakan begitu dalam. Bekerja di tempat yang sama dengan Ryan menjadi sebuah siksaan. Setiap sudut kedai kopi itu mengingatkannya pada kenangan mereka, pada harapan palsu yang pernah membuatnya begitu bahagia. Senyumnya yang dulu tulus, kini terasa berat. Membuat kopi yang dulu jadi passion Maya, kini terasa seperti rutinitas tanpa jiwa. Butuh waktu lama bagi Maya untuk bangkit. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus-menerus terkurung dalam kesedihan. Langkah pertama yang dia ambil adalah yang tersulit. Dia memutuskan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Dia butuh awal yang baru, lingkungan baru yang tidak dibayangi oleh kenangan pahit bersama Ryan. Perlahan tapi pasti, Maya mulai menata kembali hidupnya. Dia menemukan kedai kopi lain, bertemu orang-orang baru, dan kembali menemukan cintanya pada seni meracik kopi. Luka itu memang masih ada, tapi tidak lagi terasa sesakit dulu. Dia belajar pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita tidak bisa memaksa seseorang untuk memiliki perasaan yang sama. Dan yang lebih penting, kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita pada harapan yang diberikan orang lain. Kisah Maya adalah pengingat bagi kita semua. Terkadang, orang yang kita cintai mungkin tidak ditakdirkan untuk kita dan memberikan harapan palsu, meskipun tanpa niat jahat, bisa meninggalkan luka yang sangat dalam. Bagi siapapun yang mungkin sedang berada di posisi Maya, ingatlah bahwa kamu berharga. Jangan biarkan dirimu terlalu lama terjebak dalam penantian yang tidak pasti. Kebahagiaan sejatimu ada di tanganmu sendiri.
bukan di tangan orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.